Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Muhammad Farel Al-Ghazali dan di video kali ini aku akan bersama teman-temanku akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan sebuah agama Islam, yaitu kedudukan iman dalam kemajuan iptek. Nah, dalam podcast kali ini aku didampingi oleh 3 narasumber yang akan membahas tentang kedudukan iman dalam kemajuan iptek. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya iptek sendiri ini sangat penting dalam ajaran Islam, ya, di mana ayat pertama dalam Al-Quran ini membahas tentang ilmu pengetahuan, yaitu dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang dimana ayat pertamanya ini berbunyi Iqra alias bacalah, yang ini seperti sebuah perintah bagi manusia untuk belajar begitu. Jadi dengan demikian maka belajar, dan khususnya di zaman sekarang belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber. Di sini ada Heriska, Farah, dan Rizky yang nantinya akan sama-sama membahas tentang topik kedudukan iman dalam kemajuan iptek ini. Nah, untuk narasumber pertama kepada rekan Heriska, aku mau tanya nih. Ya, boleh. Aku mau tanya, gimana sih hubungan iman seorang muslim dengan iptek menurut pandangan kamu gitu? Iman itu menjadi fondasi moral dan tujuan. Sementara iptek adalah alat untuk memahami kebesaran Allah, memajukan kehidupan, dan menjalankan ibadah berzikir. Nah, di sini peran iman sebagai motivasi mencari ilmu itu, iman berfungsi sebagai kompas moral dan sumber energi spiritual, memastikan bahwa pengajaran ilmu tetap terarah pada kebaikan, kebenaran, dan tujuan hidup yang lebih bermakna. Ada hadis yang menyebutkan bahasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajib atas umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, konsep khalifah fil ard. Manusia ditunjuk untuk menjadi pemimpin di bumi, di mana manusia diberi tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadi pemimpin yang untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi secara adil dan bijaksana. Yang ketiga ada bagaimana iman mencegah ilmu dari arah yang merusak. Yang pertama ada etika dan batasan moral. Iman menetapkan batasan etis berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang segala bentuk ilmu ataupun teknologi yang membahayakan kehidupan manusia ataupun lingkungan. Yang kedua ada tujuan akhir. Ilmu yang didasari iman memiliki tujuan yang jelas, kemaslahatan umat manusia dan penciptaan dan pencapaian ridha Allah, bukan sekadar keuntungan finansial, kekuasaan, ataupun kepuasan ego. Yang ketiga ada pertanggungjawaban ilah. Keyakinan akan adanya hari perhitungan menanamkan rasa tanggung jawab yang sangat besar atas apa yang telah kita perbuat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Sudah. Jadi begitu ya hubungan keimanan agama Islam ini dengan iptek seperti itu. Jadi sampai-sampai ada hadis untuk mewajibkan belajar gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, kemudian aku punya pertanyaan kedua untuk narasumber kedua nih, untuk Farah. Aku mau tanya, gimana sih sejarah dan kontribusi ilmuwan muslim di peradaban Islam gitu, khususnya di ilmu pengetahuan? Jadi kalau kita ngomongin soal iman dan iman, sebenarnya umat iman itu banyak sejarah yang buat banget di yang budaya peradaban Islam. Iman itu jadi dasar utama perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu itu bukan menjadi dari agama, tapi dalam sebagai ibadah dan cara memahami doa Allah. Yang pertama ada ilmuwan muslim dan kontribusinya. Banyak ilmuwan muslim yang pemikirannya masih kita pakai sampai sekarang. Salah satunya Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Bahkan istilah algoritma yang dipakai di dunia teknologi dan komputer sekarang itu berasal dari pemikiran beliau. Yang kedua ada Ibnu Sina, tokoh besar di bidang kedokteran. Karyanya Al-Qadim fi Al-Tib yang dirujukan dunia medis selama ratusan tahun. Tidak cuma di dunia Islam tapi juga di Eropa.
Selain itu ada Al-Biruni yang banyak berkontribusi di bidang astronomi dan geografi dengan pendekatan ilmiah yang sangat maju pada zamannya. Yang menarik dari ilmuwan Muslim tadi, mereka itu nggak cuma fokus ke ilmu tapi juga punya iman yang kuat. Mereka mempelajari alam bukan untuk pengetahuan aja tapi juga untuk kekaguman kepada Allah. Terus ada lingkungan ilmiah dalam peradaban Islam. Di masa itu juga masjid dan madrasah nggak cuma untuk beribadah tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan ilmu. Banyak diskusi ilmiah, penelitian, dan proses belajar yang terjadi di lingkungan yang religius. Ini nunjukin kalau iman itu nggak menghambat perkembangan ilmu. Justru iman mendorong umat Islam untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berinovasi. Ilmu dipelajari bukan untuk pamer atau kesombongan, tapi untuk kemaslahatan umat. Lalu ada relevansi dengan dunia modern. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kan teknologi berkembang sangat pesat, tapi seringkali kita nggak ngimbangin sama nilai moral. Jadi sejarah peradaban Islam kita bisa belajar bahwa kemajuan iptek seharusnya tetap berakar pada iman. Teknologi yang canggih akan jauh lebih bermanfaat kalau dikembangkan dengan nilai tanggung jawab, etika, dan tujuan kemanusiaan seperti yang dicontohkan para ilmuwan muslim tadi. Jadi dari sejarah peradaban Islam kita bisa lihat kalau iman dan iptek itu bukan dua hal yang saling bertentangan. Justru kalau keduanya berjalan bareng, ilmu pengetahuan bisa berkembang lebih baik dan membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ternyata banyak banget nih ilmuwan muslim yang dulu tuh kontribusinya tuh besar banget dan sampai sekarang masih kita rasakan gitu ya. Nah, aku punya pertanyaan terakhir buat narasumber ketiga nih, buat Mas Rizky. Aku mau tanya dong, peran iman dalam menghadapi iptek masa kini tuh gimana sih? Oke, baik. Menurut saya, peran iman itu jadi pengontrol dalam pengembangan iptek. Soalnya kenapa? Teknologi sekarang itu kayak AI, bioteknologi, dan media sosial itu sebenarnya netral. Nah, tergantung bagaimana kita pakainya. Bisa baik atau tidak. Contohnya, tenaga nuklir bisa bisa bermanfaat untuk energi, tapi juga bisa merusak kalau disalahgunakan. Nah, sebagai mahasiswa muslim tentunya iman mendorong kita pakai teknologi untuk hal positif seperti dakwah, pendidikan, dan solusi media sosial. Jadi iman itu bukan penghambat iptek, tapi penuntun supaya teknologi tetap membawa kebaikan. Oke, seperti itu ya. Jadi selain kita belajar iptek nih, kita juga harus memperkuat iman gitu ya, supaya ilmu yang kita punya ini nggak disalahgunakan gitu kan. Betul sekali. Oke. Jadi dari pernyataan yang disampaikan tadi ini sebenarnya cukup menarik ya. Yang pertama tadi hubungan iman dengan iptek, di mana dari segi agama Islam pun ini mewajibkan kita buat belajar gitu. Iya, benar sekali. Bukan cuma belajar agama tapi juga belajar tentang ilmu dunia gitu. Kemudian kalau kita lihat di sejarahnya zaman dulu juga kan banyak sekali ilmuwan muslim yang berjaya gitu kan, memberikan kontribusi yang bagus yang sampai sekarang masih kita nikmati gitu. Betul kan nih bahwa hubungan keimanan dengan ilmu pengetahuan ini sebagai pengatur dan pengarah ilmu pengetahuan yang kita punya agar selaras dengan nilai-nilai keislaman dan keimanan. Nah, harapannya dengan menerapkan nilai-nilai keimanan ini, kita bisa mengikuti jejak para ilmuwan Islam terdahulu seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, kemudian masih banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang lain. Saya diharapkan kita bisa mengikuti seperti mereka supaya kita bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan bertahan lama. Seperti mereka ilmuwan Islam yang dulu itu mereka membuat karyanya itu dari lama tapi manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang gitu. Jadi dari yang kita dapat pada diskusi podcast kali ini, saya mengajak kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa ataupun pelajar, ayo pelajari ilmu pengetahuan, ilmu dunia, dan juga pelajari ilmu agama, ilmu akhirat. Dan setelah kita mempelajarinya itu, kita terapkannya bersama-sama agar kita bisa mendapatkan hasil yang mulia dan kita bisa mendapatkan pahala yang tak terhingga juga.
Mungkin sekian diskusi kami pada podcast kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai akhir.